Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. As-sanatul ula minal hijrah. Ini tahun yang pertama dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaul Masjidis Syarif. Ini masih judulnya Binaul Masjidis Syarif. Membangun, terbangunnya masjid yang mulia. Badul azan, permulaan azan. Azanu fajri Ramadan, azan fajar Ramadan, azanul Jum'ah, dan azan Jum'at. Jadi isi yang akan kita bacakan yaitu tentang pembangunan masjid, tentang permulaan azan subuh, azan fajar di bulan Ramadan, dan permulaan azan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Fis sanatil ula minal hijrah banar rasulu masjidahu syarifah. Pada tahun yang pertama dari hijrah, Banar Rasul telah membangun oleh Rasul akan masjidnya Rasul, masjid yang mulia. Ternyata pembangunan masjid Nabi, masjid Madinah sekarang itu dimulai pembangunannya pas Nabi sampai ke Madinah atau tahun pertama Hijriah. Fis sanati fi huruf jar, sanati majrur, ula naik kepada sanati. Jadi fis sanati ini huruf jar dia mesti ada muta'alaknya. Muta'alak pada bana. Telah membangun oleh Rasul akan masjid beliau yang mulia pada tahun yang pertama. Hal keadaan tahun yang pertama itu dari hijrah. Wa qad amila fihi binafsihi liyuraghibal muslimina fil amali. Dan sungguh beramal ianya Nabi, sungguh bekerja ianya Nabi fihi padanya pembangunan masjid, binafsihi dengan sendirinya Nabi. Tujuannya liyuraghiba, supaya menggemarkan ianya Nabi akan orang muslimin fil amali, dalam bekerja. Jadi dalam proses pembangunan Nabi ikut bekerja. Nabi juga ikut bekerja sendiri, bukan hanya sebagai penonton. Tapi Nabi juga bekerja sendiri, ikut mengangkat batu. Supaya dengan Nabi bekerja, sahabat-sahabat yang lain pun semangat dalam bekerja. Ini Arab ini biasa. Wow, huruf ataf jumlah boleh. Qad huruf tahqiq, amila fi'il madhi, tugasnya merapatkan fa'il, zaman dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke Nabi. Fihi jar majrur, muta'allaq kepada amila. Bi nafsihi jar majrur, muta'allaq kepada amila. Lam kai, tugasnya menasabkan fi'il mudhari', yuraghiba fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab fathah. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, zaman dalam fa'il takdirnya huwa, muslimin maf'ul, mansub tanda nasab ya. Jamak muzakkar, fil amali jar majrur muta'allaq kepada liyuraghiba. Wa fiha syuri'al adzanu, dan padanya tahun yang pertama telah disyariatkan akan azan. Adzan mulai pertama kali disyariatkan dalam Islam yaitu tahun pertama Hijriah. Fiha muta'allaq kepada syuri'ah, disyariatkan akan adzan fiha padanya tahun yang pertama. Untuk apa adzan disyariatkan? Liyunabbihal ghafila wa yuzakkiras sahya liyakunal ijtima'u aman. Supaya bahwa mengingatkan ianya adzan akan orang yang lalai, wa yuzakkira, dan mengingatkan ia, yunabbiha maksudnya menyadarkan, tambih, supaya menyadarkan ia akan orang yang lalai, wa yuzakkiras sahi, dan mengingatkan ianya adzan akan orang yang lupa. Liyakunal ijtima', supaya bahwa adalah berkumpul itu aman, umum. Jadi tujuan disyariatkan azan supaya orang-orang yang sedang lalai jadi sadar bahwa waktu sholat sudah tiba. Orang-orang yang lalai jadi teringat bahwa, atau orang-orang yang lupa jadi teringat waktu sholat sudah tiba, supaya semua orang berkumpul kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, wazada Bilalun fi azani subhi as-salatu khairun minan naum. Telah menambah oleh Sayyidina Bilal fi azani subhi, dalam azan subuh, Akan apa yang beliau tambah? Akan as-salatu khairun minan naum. Bermula salat itu
lebih baik daripada tidur. Nah, menambah oleh beliau akan as-salatu khairun minan naum marrataini 2 kali. Tadi awalnya berarti di azan subuh nggak ada as-salatu khairun minan naum. Kemudian ditambah oleh Sayyidina Bilal. Fawafaqa alaiha Rasul, maka muwafakat alaiha di atasnya ziyadah. Alaiha kita marja'nya kepada ziyadah yang kita pahami dari zada. Dan menyetujui di atasnya tambahan ziyadah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun setuju kalau di adzan subuh itu ditambah as-salatu khairun minan naum. Wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajri Ramadan bi adzanaini. Dan adalah Rasul itu ya'muru memerintahkan ianya Rasul fi fajri Ramadan dalam fajar bulan Ramadan bi adzanaini dengan 2 azan. Jadi di bulan Ramadan pada masa Nabi azannya 2 kali, azan subuhnya 2 kali. Satu untuk membangunkan sahur, satu lagi untuk menunjukkan bahwa waktu subuh sudah tiba. Awwaluha yunabbihu bihil ghafilun. Yunabbahu bermula awwaluha, bermula yang pertama dari keduanya 2 azan itu yunabbahu, diberitahukan dengannya yang pertama al-ghafilun akan orang-orang yang lalai. Hatta yatanabbahu lis-sahuri, sehingga tersadarlah mereka itu lis-sahuri untuk sahur. Jadi lalai di sini bukan maksud lalai buang-buang waktu. Orang mungkin sibuk salat malam atau sibuk tahajud segala macam, nggak ada jam. Jadi dengan adanya adzan pertama mengingatkan mereka bahwa mereka harus sahur. Jadi hatta di sini huruf nasab. Ya, dia menasabkan fi'il mudhari' tapi bukan dengan hatta, dengan an yang mudmarah yang wajib disembunyikan sesudah hatta. Hatta yatanabbahu. Hatta huruf nasab ya yatanabbahu fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah hatta, tanda nasabnya buang nun karena ini fi'il yang 5. Wasani lis shalah, dan bermula adzan yang kedua itu untuk salat. Jadi di bulan Ramadan itu adzannya 2 kali, pertama untuk sahur, yang kedua adzan tanda masuk waktu salat. Coba kita lihat di catatan kaki. Ini kitab agak kurang terang, kitab hasil foto enggak lengkap. Belum ketemu kitab PDF. 1. Ini tentang tadi di sini fiha syuri'al adzan, pada tahun yang pertama tadi disyariatkan akan adzan. Kita lihat catatan kakinya. Istasyara rasulu. Istasyara, telah musyawarahlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu, akan sahabat-sahabat beliau, fima yaf'alu, pada apa yaf'alu yang akan memperbuat ianya beliau, idza ana, apabila tibalah oleh awanus shalah, apabila tibalah oleh waktu shalah. Ana fi'il madhi itu. Jadi Nabi musyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan bila waktu salat sudah tiba? Bagaimana cara mengingatkan orang bahwa salat sudah masuk waktu? Faqala ba'duhum, maka berkatalah oleh sebahagian sahabat, narfa'u rayatan, kita angkat akan bendera ya Rasul. Nah, jadi kita tancapkan bendera ke atas di tiang, tanda waktu salat sudah masuk. Wa qala akharun, dan berkata oleh yang lain lagi, sahabat yang lain memberi ide, nusy'ilu naran ala murtafi'il hidabi. Nusy'ilu, kita nyalakan akan api, naran ala murtafi'i, di atas tempat yang tinggi, al hidabi. Hidab sebenarnya, hidab itu sendiri yaitu dataran tinggi. Jadi artinya gimana? Mengisyarah nusy'ilu amran, nusy'ilu naran, kita nyalakan akan api, ala murtafi'i, di atas puncak dataran tinggi. Murtafi'il hidab, di atas puncak dataran tinggi. Kita naik ke bukit, kita nyalakan api di bukit, biar pada tahu bahwa salat masuk waktu. Wa asyara akharun, dan mengisyarahkan oleh sahabat yang lain bibuqin, dengan buk. Buk ini trompet. Oh, kita tiup trompet. Kama taf'alul yahudu, sebagaimana diperbuat oleh Yahudi. Wa asyara ba'duhum, dan mengisyarahkan oleh sebahagian mereka bin naqus. Nah, kita pakai nakus yaitu lonceng.
kan Nasara, seperti Nasrani. Nasrani ada lonceng di gereja. Wa asyara ba'duhum bin nida, dan mengisyarahkan oleh sebahagian mereka sahabat bin nida, kita panggil aja ya Rasul. Kita panggil. Salat gitu. Falam yuwafiqir Rasulu sallallahu alaihi wasallam illa ala ra'yi ar-ra'yil akhir. Falam yuwafiq, maka tidak setujulah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di atas pendapat yang terakhir, yaitu dipanggil aja. Yang lain Nabi enggak setuju. Trompet sama dengan Yahudi, lonceng sama dengan Nasrani, api sama dengan Majusi. Ya. Jadi Nabi enggak setuju. Nabi memilih udah dipanggil aja. Wa kana ahadul munadi nabihi Abdullah ibn Zaid, dan adalah salah satu orang yang memanggil dengannya wa kana ahadul munadin, dan adalah salah satu orang yang memanggil dengannya nida, dengannya panggilan salat, itu Abdullah bin Zaid salah seorang yang tugasnya untuk memanggil. Fa bainama huwa bainan naim wal yaqdah, fa bainama, maka manakala bermula dianya Abdullah itu sabit antara bainan naim, antara orang yang tidur, wal yaqdan, antara tidur dan jaga. Ketika beliau seolah-olah tidur enggak, jaga enggak, antara sadar dan tidak. Tiba-tiba aradalahu syakhsun, tiba-tiba datang baginya beliau oleh seseorang. Datang seseorang kepada beliau, ini masih dalam mimpi. Wa 'allamahul adzan, dan mengajarkan dianya seseorang, akannya Abdullah tadi, akan azan. Beliau diajarkan azan. Falamman tabaha, manakala beliau bangun, akhbar Rasul, memberitahukan dianya beliau akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzar ru'ya, dengan ini mimpi. Jadi ketika beliau terbangun dari tidur, beliau memberitahukan kepada Nabi bahwa beliau diajari seseorang tentang lafaz begini. Lafaz azan lah bahasa kita sekarang. Faqala, maka berkata Nabi, innaha la ru'ya haqqin, sungguhnya mimpi itu mimpi benar. Wa amarahu ayyulaqqinahu Bilal, dan memerintahkan Nabi akannya Abdullah ayyulaqqinahu, bahwa mengajarkan Abdullah akannya kalimat-kalimat tersebut kepada Bilal. Akhirnya Abdullah pun mengajarkan kalimat azan tersebut kepada Bilal. Walamma sami'ahu, ini enggak kelihatan. Jadi saya enggak baca lagi karena enggak kelihatan. Lanjutan. Jadi awal mulanya berarti syariat adzan itu dari mimpi Abdullah. Kemudian mimpi itu ditakdirkan oleh Nabi, diakui oleh Nabi, ya boleh itu digunakan sebagai lafaz panggilan salat atau lafaz azan. Wa kana azanul jum'ati wahidan min ahdi rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Dan adalah azan Jumat itu satu, min ahdi Rasul, semenjak dari masa Rasul, ila khilafati Abi Bakar, hingga masa khilafah Abi Bakar. Jadi dari masa Nabi hingga masa Abu Bakar dan masa Umar radhiyallahu anhum ajma'in, adzan Jumat sekali doang, enggak dua kali. Ya. Awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbari wa kana 'ala babil masjid. Yang bermula awalnya adzan itu apabila duduklah oleh imam di atas mimbar, dan ada ianya adzan itu sabit di atas pintu masjid. Jadi pada masa Nabi hingga masa Sayyidina Umar, adzan Jumat sekali doang. Mulai adzan itu dimulai ketika imam duduk di atas mimbar. Imam naik mimbar duduk, muadzin pun mulai mengadzan sampai selesai adzannya di pintu masjid. Wa zada Utsmanu, dan menambah oleh Utsman radhiyallahu anhu al-adzan tsaniyah, akan adzan yang kedua. Pada masa Sayyidina Utsman terjadi penambahan adzan kedua, bisa babi kasratin nas, dengan sebab banyaknya manusia.
Karena banyaknya manusia, mungkin banyak yang lalai, mungkin harus diingatkan 2 kali bahwa waktu sholat Jumat sudah tiba. Ini Arabnya di sini nggak ada yang rumit. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata bana Rasulu masjidahu, kapan telah membangun oleh Rasul akan masjidnya beliau? Nah, jawabannya Nabi membangun masjid beliau pada tahun pertama Hijriah. Mata syuri'al adzanu, kapan disyariatkan akan azan? Disyariatkan azan pada tahun pertama Hijriah juga. Maza zada Bilalun fi adzani subhi, apa yang telah ditambah oleh Sayyidina Bilal dalam azan subuh? Beliau menambahkan as-salatu khairun minan naum. Bimadza kana ya'muru Rasul fi fajri Ramadan, dengan apakah ada ianya Rasul itu, ya'muru Rasul, dengan apakah? Bimadza kana. Jadi kana bisa kana ziyadah di sini. Artinya bimadza ya'muru Rasul, dengan apakah memerintahkan oleh Rasul dalam fajar Ramadan? Nabi memerintahkan untuk 2 kali azan. Azan pertama untuk sahur, azan kedua untuk salat. Kaifa kana azanul Jumat? Bagaimana adalah azan Jumat? Bagaimana adalah azan Jumat? Azan Jumat dulu sekali pada masa Nabi hingga masa Sayyidina Umar. Man zadal azan asani, siapa? Bermula siapa itu yang telah menambah ia akan azan yang kedua? Yang menambah azan kedua Utsman bin Affan. Jadi mata ini isim istifham dibina di atas sukun mubtada. Bermula siapa itu yang telah membangun? Bukan bermula siapa? Kapan? Isim istifham di sini. Ini kapan? Kalau kapan berarti mata digunakan untuk nanya waktu. Daraf berarti dia. Mata berarti daraf. Dibina di atas sukun pada hal nasab maf'ul fi. Sekaligus di sini istifham. Mata isim istifham. Tapi dia mengandung makna daraf. Kapan? Jangan pakai bermula. Kapan telah membangun oleh Rasul? Kemudian kalau kaifa, bagaimana? Adalah adzan Jumat. Jadi kaifa di sini khabar muqaddam bagi kana. Kaifa isim istifham dibina di atas fathah pada mahai nasab. Khabar kana muqaddam. Kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Tadi azanu isimnya, mudhaf adzanul Jumati mudhaf ilaih. Man isim istifham dibina di atas sukun pada maharafa mubtada. Bermula siapa itu? Zada yang telah menambah ia. Jadi zada fi'il madhi merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul tapi dalam fa'il huwa, adzana maf'ul, jumlah zada pada maharafa khabar man. Bermula siapa itu yang telah menambah ia akan azan yang kedua. Sampai di sini walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.